Namun demikian perlu kami sampaikan juga bahwa memang penanganan perkara di KPK ini berbeda dengan teman-teman di Kejaksaan Agung, karena yang di KPK adalah terkait dengan Google Cloud-nya. Jadi sampai hari ini ya masih berproses. Jadi kita sama-sama tunggu perkembangannya karena ini memang masih di tahap penyelidikan. Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah atau one way di jalur wisata Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada libur Maulid Nabi Muhammad SAW 2025, Jumat 5 September. KBO Lantas Polres Bogor, Ibtu Ardian Novianto menjelaskan, rekayasa lalu lintas satu arah dilakukan untuk mengurai kepadatan arus dari Jakarta menuju kawasan Puncak. Kebijakan ini diambil menyusul adanya peningkatan volume kendaraan di Simpang Gadok yang tercatat telah mencapai 22.000 unit hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, petugas juga telah menerapkan sistem ganjil genap sejak pukul 6 hingga 8 pagi, namun penerapan tersebut tidak mampu menahan kepadatan sehingga arus kendaraan menumpuk. Kurang lebih sudah 22.300 kendaraan, baik itu kendaraan roda 2, roda 4 maupun roda 6 atau lebih. Ada berapa titik dan kawan kemacetan di Simpang Gadok ini? Untuk titik trouble spot atau rawan kemacetan sendiri memang kami terbagi menjadi 4 di jalur wisata Puncak ini. Yang pertama adalah di Simpang Pasir Muncang, yang kedua adalah di Simpang Megamendung, yang ketiga itu adalah di Pasar Cisarua, yang keempat itu adalah di Simpang Taman Safari. Sedikitnya ada 100 personel Satlantas yang dikerahkan dalam penerapan rekayasa lalu lintas tersebut yang didukung 30 personel Dinas Perhubungan. Dari Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kepolisian daerah Papua menyiagakan 6.388 personel jelang pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi Rabu 10 September perihal perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pasca pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito di Jayapura Jumat 5 September mengatakan ribuan personel tersebut diturunkan untuk mengantisipasi potensi konflik dari para pendukung. Jelasnya pengamanan difokuskan pada titik-titik strategis di daerah rawan potensi gangguan keamanan yang tersebar di 9 kabupaten kota di Papua. Untuk mengantisipasi situasi Kamtibmas berkaitan dengan rencana putusan dismisal dari Mahkamah Konstitusi, Polda Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita menjaga situasi Kamtibmas yang sudah kondusif ini dan juga hindarkan jangan terpengaruh dari provokasi, ujaran kebencian dan berita hoax yang beredar di media sosial. Lebih lanjut, pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya dari media sosial. Dari Jayapura, Papua, Laksana Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm.
Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN. Untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Masyarakat Tuatunu, Masya Allah, ini yang bawa adalah anak-anak. Pemerintah Kota Pemkot Pangkal Pinang menggelar Festival Nganggung dalam rangka memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi di Desa Tuatunu, Kota Pangkal Pinang pada Jumat 5 September. Nganggung merupakan bagian dari budaya masyarakat Melayu Bangka Belitung, di mana masyarakat setempat membawa dulang yang berisi makanan untuk dinikmati secara bersama-sama. Penjabat Wali Kota Pangkal Pinang, M. Unu Ibnudin mengatakan, selain mempererat tali silaturahmi antar masyarakat melalui gelaran perdana Festival Nganggung tersebut, pihaknya ingin mendorong Pangkal Pinang menjadi destinasi wisata budaya yang unggul. Dan kami pemerintah ingin melestarikan dan menghidupkan kembali kearifan lokal, budaya-budaya yang ada di Pangkal Pinang untuk ke depan dijadikan sebagai budaya yang bisa mendukung pariwisata. Selain mendorong bidang pariwisata, Festival Nganggung tersebut juga turut menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah setempat melalui keterlibatan berbagai sektor usaha terkait. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Chandrika Purnama Dewi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon meluncurkan program penukaran sampah plastik menjadi uang bagi masyarakat di Kota Ambon. Peluncuran program tersebut berlangsung di Patimura Park, Kota Ambon, Jumat 5 September. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Apries Gaspres, mengatakan program ini bertujuan untuk mengedukasi sekaligus mengkampanyekan sadar lingkungan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Jelasnya, dalam program penukaran ini, Pemkot Ambon akan membayar sampah plastik yang dibawa masyarakat yang dihargai sebesar Rp5.000 per kilogram. Nilai tersebut 5 kali lipat dibandingkan harga normal yang hanya sekitar Rp1.000 per kilogram. Ia berharap melalui adanya program ini masyarakat lebih terdorong dalam memilah dan mengumpulkan sampah plastik sekaligus memperkuat budaya daur ulang di tengah masyarakat. Jelas kita memberikan edukasi di hari ini, sampah yang belum Jangan sampai tercampur loh. Dipilah, kita tidak layani. Jadi tapi diberikan kesempatan untuk membersihkan dulu dan memilah dulu. Setelah itu baru ditimbang ya. Dan teman-teman sendiri bisa lihat betapa besar antusias dari masyarakat untuk mengumpulkan dan menimbang sampah di hari ini. Ia menambahkan selanjutnya program penukaran sampah plastik tersebut akan rutin dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon setiap bulannya. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, mewartakan.